Di tengah panggung kecil Estial desa di pinggiran Bandung malam itu Rama berdiri dengan gitar akustik di tangan sambil menyanyikan lagu country tentang cinta yang hilang. Suaranya masih merdu seperti dulu saat ia menjadi bintang musik country yang dipuja ribuan orang di Jawa Barat. Tapi malam ini setelah lagu terakhir selesai, panitia Estial mendekat dengan wajah dingin dan berkata, "Mas Rama, kami tidak bisa bayar honor Anda karena sponsor mundur akibat rumor yang beredar." Rama terpaku, tangannya gemetar memegang gitar sementara kerumunan penonton mulai bubar tanpa tepuk tangan meriah seperti biasanya. Ia pulang ke rumah kecilnya di pinggir sawah dengan hati hancur bertanya-tanya rumor apa yang dimaksud. Keesokan paginya putrinya Sari yang berusia 8 tahun berlari kecil dari rumah ibunya di kota tetangga datang berkunjung seperti setiap akhir pekan. "Papa, kenapa sedih?" tanya Sari polos sambil memeluk lutut Rama. Rama tersenyum paksa mengusap kepala gadis kecil itu yang lahir dari pernikahan palsu dulu untuk menutupi rahasianya. Tapi Sari tidak tahu bahwa malam sebelumnya ia tidak sengaja melihat papanya berpelukan erat dengan Om Andi, manajer sekaligus sahabat karib Rama, di dalam mobil setelah pertunjukan. Sari hanya ingat Om Andi mencium pipi papa dan berkata, "Kita akan baik-baik saja sayang." Malam itu Sari bercerita pada ibunya lewat telepon di mama papa punya pacar cowok ya. Mereka ciuman tadi. Kata-kata polos itu seperti bom yang meledak. Pagi harinya Ibu Sari menelepon Rama dengan suara marah, "Kamu masih lakukan itu Rama? Sekarang seluruh keluarga tahu. Bagaimana dengan nama baik kami?" Rama duduk di teras rumahnya melihat sawah hijau yang biasanya menenangkan tapi kini terasa asing. Ia ingat bagaimana dulu ia menyembunyikan perasaannya terhadap pria sejak remaja karena ayahnya seorang guru agama yang selalu bilang laki-laki sejati menikah dengan perempuan dan punya anak. Karier musik country-nya yang melejit di tahun 2010-an membuatnya semakin takut kehilangan segalanya. Andi yang setia mendampinginya selama 10 tahun kini menjadi satu-satunya tempat ia bisa menjadi diri sendiri. Tapi sekarang rahasia itu mulai bocor dan Rama merasa dunia yang ia bangun dengan susah payah mulai runtuh. Ia menelepon Andi, "Kita harus bicara sekarang juga." Andi datang dengan wajah khawatir memarkir motornya di depan rumah. Mereka duduk di belakang rumah dekat sungai kecil. "Sari melihat kita kemarin malam," kata Rama pelan. Andi memegang tangan Rama erat, "Kita hadapi bersama ya. Aku tidak akan pergi." Tapi Rama tahu ini baru permulaan. Sore harinya saudara laki-lakinya datang tanpa diundang membawa ayah mereka yang sudah tua. "Kamu bikin malu keluarga Rama," bentak ayahnya dengan suara gemetar. Rama berdiri di depan mereka merasa seperti anak kecil lagi. Ia ingin menjelaskan bahwa cintanya pada Andi bukan pilihan tapi bagian dari dirinya. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Sari yang sedang bermain di halaman mendengar semuanya dan berlari memeluk kaki Rama. "Papa, jangan marah ya Sari, sayang papa." Hati Rama hancur melihat mata polos putrinya. Malam itu ia tidak bisa tidur memikirkan bagaimana satu pengungkapan kecil dari anaknya bisa mengubah segalanya. Karirnya yang sudah pudar kini terancam benar-benar hilang dan cintanya yang selama ini ia jaga rapat-rapat kini terbuka di depan semua orang yang ia sayangi. Rama berdiri di jendela melihat bulan purnama di atas sawah bertanya dalam hati apakah ia harus terus lari atau akhirnya berdiri untuk dirinya sendiri. Pagi berikutnya berita sudah menyebar di grup WhatsApp keluarga besar dan teman-teman lama Rama di dunia musik. Beberapa produser yang dulu sering memanggilnya untuk manggung mengirim pesan singkat, "Mas, kami batalkan kontrak karena citra harus dijaga." Rama duduk di meja makan dengan secangkir kopi dingin menatap ponsel yang terus berdering. Andi datang membawa sarapan sederhana dari warung dekat sawah. "Makan dulu sayang. Kita tidak boleh menyerah." Rama memandang Andi yang selalu tenang itu dan merasa bersyukur sekaligus bersalah. Mereka bertemu pertama kali 10 tahun lalu saat Andi masih mahasiswa manajemen dan datang menawarkan diri menjadi manajer gratis untuk Rama yang baru mulai terkenal.
Cinta tumbuh pelan-pelan dari obrolan malam tentang mimpi musik hingga pelukan pertama di belakang panggung setelah konser besar di Jakarta. Tapi selalu ada rahasia. Siang harinya mereka pergi ke kota Bandung untuk bertemu pengacara kecil yang membantu urusan kontrak lama. Di perjalanan Sari ikut karena ibunya sedang sibuk kerja. Gadis kecil itu duduk di belakang sambil bernyanyi lagu Country Rama yang ia hal. Papa, lagu ini tentang cinta ya. Tapi papa cinta sama Om Andi kan? Pertanyaan polos itu membuat Rama dan Andi saling pandang. Rama berhenti di pinggir jalan memeluk Sari. Papa sayang Sari selalu. Dan papa juga sayang Om Andi. Tapi dunia ini kadang tidak mengerti. Sari mengangguk meski tidak paham sepenuhnya. Sari tidak bilang lagi ya papa. Tapi sudah terlambat. Di Bandung mereka mendengar kabar bahwa Estial Besar bulan depan membatalkan undangan Rama. Kita harus buat rencana baru, kata Andi sambil memegang tangan Rama di dalam mobil. Malam harinya di rumah Rama ayahnya datang lagi, kali ini dengan saudara-saudara. Kamu harus minta maaf ke seluruh keluarga dan berhenti bertemu pria itu, kata ayahnya tegas. Rama merasa dada sesak. Ia ingat masa kecilnya ketika ayahnya memukulnya karena ketahuan bermain boneka dengan teman laki-lakinya. Aku tidak bisa, Pak. Ini siapa aku? Jawaban itu membuat ruangan hening. Andi yang menunggu di luar rumah mendengar semuanya dan masuk untuk membelad. Pak, saya mencintai Rama. Saya tidak akan pernah menyakitinya. Ayah Rama marah besar dan pergi sambil mengancam memutus hubungan. Sari yang bersembunyi di kamar keluar dan memeluk Rama lagi. Papa, jangan nangis. Rama menangis untuk pertama kalinya di depan putrinya, merasa beban puluhan tahun mulai terangkat meski sakit. Hari-hari berikutnya Rama mencoba menghubungi teman-teman lama di industri musik. Beberapa masih mendukung secara diam-diam tapi takut terang-terangan. Andi mengusulkan mereka rekam lagu baru di rumah saja dan unggah ke YouTube. Kita mulai dari nol lagi, katanya penuh semangat. Rama tersenyum tipis tapi dalam hati ia khawatir apakah Andi sanggup bertahan dengan hidup yang kini penuh penolakan. Malam itu mereka duduk di teras mendengarkan suara jangkrik. Andi memeluk Rama dari belakang. Apapun yang terjadi, aku di sini. Rama membalikkan badan dan mencium kening Andi, merasa untuk pertama kali ia tidak sendirian dalam perjuangan ini. Tapi besok masih ada pertemuan dengan pengacara dan kemungkinan tuntutan hak asuh dari mantan istri. Rama tahu perjalanan ini baru saja dimulai dan ia harus belajar menerima dirinya sepenuhnya agar bisa melindungi orang-orang yang ia cintai. Seminggu kemudian Rama dan Andi pergi ke pengacara di Bandung untuk membahas kemungkinan tuntutan hak asuh Sari. Pengacara seorang wanita paruh baya yang ramah mendengarkan cerita mereka dengan sabar. Situasi seperti ini sulit di Indonesia, Mas. Masyarakat masih banyak yang tidak menerima. Tapi kita bisa buktikan bahwa Rama tetap ayah yang baik. Rama mengangguk tapi hatinya gelisah. Di luar ruangan Sari bermain dengan mainan yang dibawa Andi. Gadis kecil itu semakin dekat dengan Andi dan sering memanggilnya Papa Andi saat tidak ada orang lain. Hal itu membuat Rama bahagia sekaligus takut. Pulang ke rumah mereka menemukan surat dari keluarga besar yang meminta Rama hadir di pertemuan adat untuk membersihkan nama baik keluarga. Rama tahu itu berarti mereka ingin ia menikah lagi dengan perempuan pilihan mereka. Andi membaca surat itu dan berkata pelan, kamu tidak harus pergi sendirian. Aku ikut. Rama memeluk Andi erat, merasa kekuatan baru. Malam itu mereka berdua duduk di belakang rumah bernyanyi lagu lama yang dulu membuat Rama terkenal. Suara mereka menyatu indah di bawah bintang-bintang. Sari yang bangun karena haus ikut duduk di pangkuan Rama dan ikut bernyanyi meski als. Untuk sesaat semuanya terasa damai. Keesokan harinya di pertemuan keluarga besar di rumah ayah Rama suasana tegang. Puluhan kerabat duduk melingkar. Ayah Rama berbicara pertama, kamu harus bertobat nak. Ini demi Sari juga.
Rama berdiri dengan tangan gemetar. Pak, aku sudah berusaha jadi anak baik. Tapi aku tidak bisa bohong lagi. Aku mencintai Andi. Ruangan ribut. Beberapa saudara marah, ada yang menangis. Tapi satu sepupu Rama yang lebih muda diam-diam memberikan senyum dukungan. Pertemuan berakhir tanpa kesepakatan, tapi Rama merasa lebih ringan setelah mengucapkan kebenaran itu. Di perjalanan pulang Andi memegang tangannya. Kamu hebat hari ini. Tapi malam harinya telepon dari produser lama datang. Rama, ada tawaran kecil di CAI Jakarta. Bayarannya tidak besar tapi setidaknya kerja. Rama setuju meski tahu ini langkah mundur. Ia dan Andi berangkat ke Jakarta dengan Sari yang ikut karena libur sekolah. Di CAI kecil itu Rama menyanyi lagi untuk pertama kalinya setelah penolakan besar. Penonton sedikit tapi ada yang mengenali dan bertepuk tangan. Setelah pertunjukan seorang penggemar lama mendekat. Mas Rama, kami dukung Anda. Jangan berhenti bernyanyi. Kata-kata itu seperti obat. Malam itu di hotel sederhana Rama dan Andi berbicara panjang tentang masa depan. Aku ingin kita punya rumah sendiri di desa. Tempat Sari bisa tumbuh tanpa takut. Andi mengangguk, kita akan wujudkan. Tapi keesokan paginya berita di media sosial lokal mulai menyebar tentang penyanyi country Rama dan rahasia gayanya. Rama membaca komentar-komentar yang menyakitkan tapi juga ada yang mendukung. Ia mematikan ponsel dan memeluk Andi. Kita lawan bersama. Di Jakarta mereka menghabiskan 3 hari penuh pertunjukan kecil di CAI pinggir jalan. Setiap malam Rama menyanyi dengan lebih dalam. Lagu-lagunya kini berisi cerita tentang perjuangan dan cinta yang sebenarnya. Andi mengelola semuanya dengan telaten, membuat poster sederhana dan mengunggah cuplikan di YouTube. Penonton mulai bertambah. Sari senang ikut bernyanyi di belakang panggung. Tapi di hari ketiga seorang jurnalis lokal mendekat ingin wawancara. Mas Rama, bagaimana perasaan Anda setelah rahasia terbongkar? Rama menarik napas panjang. Awalnya takut. Tapi sekarang aku merasa bebas. Wawancara itu viral di media sosial dan komentar positif mulai membanjiri. Kembali ke Bandung mereka menemukan rumah kecil mereka dikunjungi tetangga yang selama ini cuek. Ada yang membawa makanan. Kami dukung Mas Rama. Musik Anda selalu menghibur kami. Rama tersenyum haru. Tapi tidak semua baik. Mantan istrinya menelepon lagi. Kalau kamu terus seperti ini aku minta hak asuh penuh Sari. Rama panik. Ia dan Andi pergi ke pengacara lagi. Pengacara menyarankan kita buat bukti bahwa lingkungan di sini aman untuk Sari. Mereka mulai mendokumentasikan kehidupan sehari-hari. Sari sendiri bilang pada ibunya, Mama, aku suka tinggal sama Papa dan Papa Andi. Mereka baik. Suatu malam di sawah Rama dan Andi berjalan sambil bergandengan. Aku dulu takut kehilangan karier karena ini, kata Rama. Andi tersenyum, tapi lihat sekarang. Karier baru kita sedang tumbuh. Mereka berhenti di bawah pohon mangga dan berpelukan lama. Sari yang mengikuti dari jauh melihat, tapi kali ini ia tersenyum bukan takut. Gadis kecil itu mulai mengerti bahwa cinta papanya berbeda tapi tetap cinta. Keesokan harinya ada tawaran rekaman album independen dari label kecil di Jakarta. Ini kesempatan kita, kata Andi excited. Rama setuju tapi ia tahu harus menghadapi ayahnya sekali lagi. Pertemuan dengan ayah terjadi di masjid desa setelah salat Jumat. Ayah Rama duduk diam lama setelah Rama bicara panjang. Akhirnya ia berkata, aku tidak mengerti nak. Tapi aku tidak mau kehilangan cucu dan anakku. Rama menangis memeluk ayahnya. Bukan penerimaan penuh tapi awal. Pulang ke rumah Rama merasa beban di dada mulai ringan. Malam itu ia menulis lagu baru tentang seorang pria yang belajar mencintai dirinya sendiri. Andi mendengarkan dengan mata berkaca-kaca, ini lagu terbaikmu. Sari tidur di pangkuan mereka bertiga di teras. Untuk pertama kalinya Rama merasa rumah ini benar-benar rumah.
Album independen mereka mulai direkam di studio kecil Bandung. Rama dan Andi bekerja keras setiap hari. Lagu-lagu baru berbicara tentang perjalanan cinta yang penuh rintangan. Sari sering ikut ke studio bernyanyi chorus kecil. Suasana semakin hangat. Tapi tantangan datang lagi saat keluarga besar mengadakan acara arisan dan meminta Rama datang dengan pasangan yang pantas. Rama menolak halus. Beberapa kerabat memblokir nomornya di WhatsApp. Andi menghibur, mereka butuh waktu. Kita fokus ke album. Di tengah rekaman berita tentang Rama menjadi trending lagi. Banyak artis muda gay di Indonesia mulai memberikan dukungan diam-diam lewat komentar. Seorang penyanyi country senior yang sudah pensiun menelepon Rama, "Kamu berani. Aku dulu juga sembunyi bertahun-tahun." Percakapan itu memberikan kekuatan baru pada Rama. Ia mulai berpikir untuk membuat acara kecil di desa mengajak komunitas lokal mendengarkan musik tanpa label. Andi setuju dan mereka merencanakan festival kecil di sawah belakang rumah. Sari membantu membuat spanduk sederhana dengan krayon. "Estial cinta bebas papa," tulisnya polos. Rama dan Andi tertawa haru. Hari Estial tiba. Hanya ada sekitar 100 orang tapi mereka antusias. Rama menyanyi lagu baru di panggung kayu sederhana. Saat lagu tentang penerimaan diri selesai, penonton bertepuk tangan lama. Ayah Rama datang diam-diam di belakang dan menangis mendengar. Setelah acara ayahnya mendekat, "Nak, lagu itu bagus. Aku bangga meski masih sulit." Rama memeluk ayahnya erat. Malam itu setelah semua pulang, Rama dan Andi duduk di panggung kosong. "Kita sudah jauh ya," kata Rama. Andi mengangguk, "Dan masih jauh lagi. Tapi aku senang berjalan bersamamu." Mereka berciuman lembut di bawah bintang-bintang. Sari yang pura-pura tidur di kursi dekat panggung tersenyum dalam hati. Hari-hari berikutnya album mereka mulai mendapat unduhan bagus. Beberapa cai besar di Jakarta menelepon untuk booking. Rama merasa karier barunya lahir dari abu yang lama. 6 bulan kemudian album Rama dan Andi resmi dirilis secara digital. Judulnya "Rahasia di Sawah" langsung masuk chart indie Indonesia. Mereka diundang ke festival musik besar di Jakarta sebagai penampil pembuka. Rama berdiri di panggung besar lagi dengan Andi di sampingnya sebagai manajer sekaligus pasangan. Sari duduk di baris depan bersama ayah Rama yang akhirnya datang mendukung. Saat menyanyikan lagu terakhir, Rama melihat ke arah keluarganya dan berkata, "Lagu ini untuk semua yang berani mencintai diri sendiri." Tepuk tangan membahana. Setelah konser mereka pulang ke desa. Rumah kecil itu kini lebih hidup dengan taman kecil yang mereka tanam bersama. Ayah Rama sering datang membawa makanan dan bermain dengan Sari. Mantan istri Rama juga mulai melunak setelah melihat betapa bahagianya Sari. "Mungkin aku salah dulu," katanya suatu hari. Rama tersenyum, "Kita semua belajar, nak." Suatu sore Rama dan Andi berjalan di sawah memegang tangan. "Terima kasih sudah bertahan," kata Rama. Andi tersenyum, "Terima kasih sudah berani." Sari berlari mendahului mereka sambil tertawa. Rama merasa hidupnya kini lengkap. Ia tidak lagi menjadi bintang besar tapi menjadi pria yang utuh. Karier musiknya bangkit lagi tapi kali ini dengan kejujuran. Di akhir hari saat matahari terbenam, Rama duduk di teras menulis jurnal. Ia menutup buku dan memandang langit. Semua pengorbanan, perjuangan dan air mata membawa ia ke sini. Menjadi diri sendiri ternyata adalah kemenangan terbesar. Apakah kebahagiaan dengan mencintai sesama jenis lebih penting daripada memenuhi ekspektasi keluarga dan masyarakat? Benar atau salah?